Jadi ini kita nonton BF dulu. Suaranya bisa digedein nggak Pak? Jadi di luar skenario, sebetulnya ada sutradaranya, ya cuman skenario sedikit berubah, nggak apa-apa ya. Bisa ya, Ani, Monik. Jadi memang hidup ini kan kadangkala nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kita pengennya A, taunya B. Pengennya B, taunya C. Betul ya? Ya nggak apa-apa. Jadi sambil menunggu saya ucapkan salam kebajikan B. Jadi hari ini kebetulan saya memperoleh kehormatan untuk membawakan, orang-orang mengatakan jangkau. Tapi kalau saya sendiri lebih cocok mengatakan ini sebagai minceng. Kenapa? Karena kalau kita itu jangkau itu dalam bahasa Mandarin itu artinya khotbah. Nah, saya merasa hidup saya ini tidak untuk mengkhotbahi orang lain. Saya tidak ingin mengajari orang lain. Saya tidak mempunyai kompeten seperti itu. Ya. Maka saya lebih cocok mengatakan sebagai minceng. Artinya apa? Minceng, yaitu menggemilangkan iman. Jadi pada saat kita mencoba sharing di atas mimbar ini, kita berupaya menggemilangkan iman kita. Kita itu artinya bukan sekedar tocin yang kebetulan duduk di sana, tetapi juga saya sebagai orang yang kebetulan memperoleh tugas untuk sharing. Kenapa? Karena kita sharing di atas mimbar ini bukan cuma pengetahuan. Agama itu bukan seperti itu. Agama itu adalah bagaimana kita sharing sesuatu yang memang harus kita lakukan di dalam lingkungan. Jadi agama itu seperti itu. Bukan kita sekedar ngasih teori-teori fisika, kimia seperti itu. Tidak. Agama itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menggemilangkan iman kita. Ada sabdanya bahwa jalan suci itu harus dijalani sendiri, iman itu harus disempurnakan sendiri. Jadi nggak ada orang lain satupun juga di dunia ini yang bisa menggemilangkan iman kita. Ya. Jadi saya lebih cenderung, kemarin saya di Ciamis juga kebetulan memperoleh satu tugas. Saya juga selalu mengatakan, nih saya punya tugas sebagai seorang yang kalau orang mengatakan membohong, tidak. Tapi saya lebih upaya saya untuk menggemilangkan iman saya supaya gemilang memenuhi semesta ini. Sehingga bukan hanya bermanfaat buat diri saya pribadi, tetapi juga untuk sesama keluarga, sesama dunia. Begitu pula Tocin mempunyai tugas dan kewajiban yang sama. Ya, seperti itu. Nah, di ruangan ini, jadi videonya nanti aja ya. Di ruangan ini siapa yang percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan? Percaya nggak bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan? Jadi tidak ada di dunia ini sesuatu yang kebetulan, terutama bagi kita yang beriman kepada Dia. Nggak ada. Pertemuan kita pada hari ini bukan suatu kebetulan. Pada hari ini tiba-tiba berubah petugasnya, bukan satu kebetulan juga. Jadi memang
memang semesta ini mempunyai satu hukum yang namanya daily, yang akan mempersatukan kita, sehingga tidak ada yang kebetulan hari ini berubah formasinya. Ya kayak video ini, mungkin video ini ya disediakan buat nanti supaya lu punya kesempatan lagi nanti kalau ngasih bincang yang akan datang setel videonya, setuju ya? Jadi nanti videonya kita nonton next supaya kita punya kesempatan, jadi nggak perlu ditayangkan sekarang. Jadi kayak coaching sendiri ya, kalau pada saat ini nih tiba-tiba kayak Pak Krisna dapat tugas, itu bukan satu kebetulan. Mungkin kita kadang-kadang kalau dikasih tugas di Litang ini ngerasa menggerutu, buat datang kasih tugas, apa-apa kasih tugas. Mungkin kita merasa kok saya terus, kenapa saya terus? Baru datang gua lagi sekolah-sekolahnya datang ke Litang, bosan tempatnya, gua dikasih tugas lagi. Ya kan? Padahal sebetulnya kita itu kalau dikasih tugas tuh harus bersyukur. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kitab Lici, mungkin kau cuma Lici kok tahu. Dan catatan kesusilaan. Orang yang mau mendapatkan tugas sembahyang dari seorang kaisar di dalam upacara besar kehadiran dia itu apa? Wah, dia itu dipilih dari sekian juta orang. Bukan sembarangan, dia dipilih. Benar, dia mempersiapkan dirinya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena memang dia memperoleh tugas yang luar biasa di dalam dia bersembahyang kehadiran. Dia melakukan satu prosesi, kalau kita bisa satu kebaktian. Kalau yang dipilih apa dia menggerutu? Tidak, semua pengen dipilih, Kocin. Bahkan kalau sajiannya juga yang namanya sapi dipilih yang paling bagus, babi dipilih yang paling oke, kambing dipilih yang paling yes. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita pada saat kita mendapatkan tugas ini. Yes, harusnya berpikir begitu. Artinya saya memperoleh kepercayaan dari semesta ini. Dan dia artinya ada sesuatu yang kita emban. Kenapa kita dipilih untuk melaksanakan tugas ini? Ya, mungkin kocin sekalian ngomong, wah si kaum ada. Saya karena agama itu seperti itu. Saya sejak muda, kalau dipilih ini saya kebaktian dulu. Saya tuh nggak pernah yang namanya kebaktian tuh nggak on time. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Balik lagi karena ajaran Nabi Kongcu mengajarkan kepada kita supaya on time. Upacara ada waktunya. Jadi kalau kita upacara A jam 11 sampai jam 1, upacara B jam 3 sampai jam 5, upacara C ada subuh, ada waktunya. Jadi memang udah diatur sedemikian supaya apa? Supaya segalanya itu harmoni. Kita apakah pernah memikirkan kalau yang namanya kebaktian itu orang-orang yang datang di sini mungkin sedang membutuhkan sesuatu. Aduh, gua tuh gimana ya? Sama bini berantem terus, utang nggak bisa bayar. Ini penyakit nggak sembuh-sembuh. Aduh, aku tuh gimana ya, makin lama kok hidup makin nggak beres. Aku tuh kenapa ya, banyak hal-hal yang dia inginkan dapatkan pada saat dia duduk di situ. Tapi bayangkan kalau dia tiba-tiba menunggu setengah jam, 45 menit, udah hilang moodnya, udah pasti. Ya. Jadi udah keburu dia itu merasa, aduh, berarti yang memang Tuhan yang, aku nyari di tempat lain aja, yang lebih on time. Benar kan? Begitu dia datang ke tempat lain, wah, lebih oke itunya. Ya. Apa? Ya kalau saya juga mendingan pindah. Gak menafik. Karena itu kenyataan.
Jadi teman sekalian, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau kita pikir-pikir, kehidupan kita itu singkat, betul nggak? Kalau kita pikir kita lahir ke dunia ini, jadi anak-anak, sekolah, kerja, setelah kerja apa? Menikah, punya anak kerja, anak kita merit, anak kita punya anak, kitanya tahu-tahu udah tua, rambut mulai memutih, yang tadinya kayak saya yang tadinya ganteng banget sekarang jadi ganteng. Ya saya sih rada lebay, yang tadinya ganteng banget kalau kata itu jadi ganteng doang. Lama-lama keriput, lama-lama nggak oke. Tapi saya merasa diri saya ganteng aja karena saya punya diri laku kan. Jadi artinya hidup kita itu begitu singkat. Berapa sih umur kita? Ya. Apakah tidak, kalau kita udah bisa mencapai umur 80 tahun kayaknya udah siap. 90 tahun, wah sip banget. 100 tahun, jangan mau kalau penyakitan nyusahin keluarga. Mendingan kita pulang. Benar. Jadi artinya begitu singkat. Nah, persoalannya adalah dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, kalau kita hitung dengan jam, dengan hari, dengan tahun, singkat sekali dibandingin alam semesta ini yang bermiliaran tahun. Apakah dalam kehidupan yang singkat itu, ya, ada di ruangan ini yang, wah aku sih nggak pernah membuat kesalahan? Ada nggak? Aku sih nggak pernah membuat kekeliruan. Nggak. Makanya saya juga nggak ngacu. Kalau biasanya saya nanya sambil ngacu, siapa ada yang gitu? Apakah di ruangan ini ada yang merasa tidak berdosa? Komodoi. Termasuk api. Tapi dosa yang seperti apa, Bapak sekalian? Ya saya ini kan MAG ya, gelar saya itu ya. Dokter ada Suung Sendana Lodianto Linggaraya SHMAG. Malu sebenarnya saya disebut-sebut itu gelar. Tapi saya cuma mengatakan MAG itu katanya apa? Master Alam Gaib. Ya jadi belajar. Dosa itu sebetulnya dalam bahasa sin, ya, dalam bahasa Yunani itu artinya bukan yang seperti kita dengar sekarang ini gembar-gemborkan sehingga kita itu akhirnya di brainwash, kita itu penebus dosa. Ya kan? Itu yang lagi ngetren, terutama di kalangan kita. Dalam perjalanan hidup saya itu dari mulai kecil sampai saya bangkotan itu ketemu terus sama orang-orang yang mencoba membuat saya tobat. Banyak sekali. Nah, tapi dosa dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Tidak tepat sasaran. Itu hanya terjadi penyimpangan aja dari arti yang awal. Maka kalau di dalam agama Konghucu itu dosa itu dikatakan sebagai curi. Curi itu apa sih? Kalau hidup kita itu tidak selaras dengan watak sejati kita, itulah dosa. Karena tidak tepat sasaran. Lalu gimana kalau dosa kita, kalau kita itu berdosa? Kita harus seperti pemanah. Pada saat kita memanah bulan-bulan, wah, meleset. Terus kita memanah lagi, bus, enggak pernah juga. Kita panah lagi, bus, lancap pohon pisang. Pada saat itu terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang pemanah, seorang pendosa? Dia harus kembali, bukan menyalahkan bulan-bulanan,
tetapi dia harus memeriksa ke dalam dirinya. Dia harus melihat, oh jangan-jangan aku fokus melihat cewek cakep dikit ya tergoda. Jangan-jangan aku keboga duit terus langsung nggak sesuai lagi dengan bulan-bulan. Jadi artinya kita sendiri ya sepanjang hidup kita itu supaya ke arah tepat sasaran. Untung kalau kita bisa dapat nilainya 10. Kalau kita dapat nilainya 7 udah oke. Jadi kita terus mengubah kita supaya terus tepat sasaran. Bukan nyari orang lain yang bisa supaya kita nggak berdosa. Tidak seperti itu konsepnya. Tetap kita sendiri yang harus bertanggung jawab supaya kita menjadi pemanah yang tepat. Sayangnya zaman sekarang ini kan orang pengennya instan, apa-apa itu. Saya kira-kira bisa menanggung gue jadi pemanahnya. Kalau saya sih enggak. Kalau saya sendiri yang akan berusaha supaya tepat sasaran. Nah, kira-kira kalau kita selama ini nih di sini umurnya kira-kira berapa? Mungkin range-nya dari mulai Ray yang umurnya baru 4 tahun sampai mungkin saya nggak tahu ada yang umur 80 tahun. Itu kehidupan kita sisanya berapa banyak sih? Berapa lama lagi kita akan jumenang di dunia ini? Pertanyaannya sih. Nah, sekarang saya pernah baca ya, satu buku yang judulnya itu adalah Tuesday with Morrie. Jadi dalam buku itu ada seorang namanya Morrie. Perempuan itu divonis umurnya tinggal 3 bulan. Tinggal 3 bulan lagi dia pulang, dicoret dari dunia ini. Nah, kira-kira kalau kita nih jadi seperti si Morrie, cuma punya waktu 3 bulan lagi hidup di dunia ini, pilihan kita apa? Apakah seperti si Morrie yang tiap Selasa dia sharing sama teman-temannya hal-hal yang apa? Harapan. Dia pengen memberi inspirasi kepada orang-orang. Ataukah kita memilih 3 bulan lagi? Kenapa ya saya ini cuma kena penyakit yang kayak begini? Aduh, kenapa ya saya itu begini? Kenapa saya cuma punya waktu? Kenapa? Sampai akhirnya kita diam terus di rumah. Atau seperti si Morrie, kita isi kehidupan 3 bulan ini untuk apa? Untuk mungkin berkontribusi terhadap dunia ini. Coba kita bayangkan. Saya turun mimbar, sekarang lagi musimnya kayak begini. Kalau misalnya ya, saya itu selalu mengajar ya, di kampus. Apa sih pelajaran yang saya berikan kepada seorang mahasiswa Konghucu di kampus-kampus? Ya, kira-kira apa? Apa saya mengajarnya misalnya pertama itu bacem cengkwe? Apakah saya itu mengajarkan dia berdoa? Apakah saya mengajarkan hal lain? Tidak. Yang saya ajarkan ini. Kalau seandainya kamu para mahasiswa pergi ke satu ruangan tempat rumah duka, kamu datang ke situ melihat tamu-tamu sekitar itu dan peti mati belum ditutup, lalu kamu berjalan memasuki ruangan itu dan melihat ke peti mati dan kamu mendapati bahwa itu gue. Yang ada di dalam peti mati itu aku. Itu yang saya ajarkan kepada para mahasiswa. Lalu kalau seandainya kita melihat wajah kita ada di peti mati kita,
lihat ke sekeliling, banyak nggak yang kunjungin, banyak nggak yang hadir di situ. Apa yang diomongin sama orang-orang tentang kita? Apa yang kira-kira mereka kesankan kita? Bagaimana anak dan istri kita atau anak dan suami kita menilai kita? Bagaimana orang tua kita kalau memang kebetulan kita duluan? Bagaimana teman-teman kita berbicara mengenai kita? Bagaimana tetangga-tetangga kita? Bagaimana karyawan-karyawan kita? Bagaimana atasan kita? Bagaimana? Lalu pada saat orang memberi obituari, apa yang akan diucapkan oleh orang itu mengenai kita? Jadi kalau saya seperti itu, orang akan, mahasiswa saya ajak untuk merenungkan apa akhir dari kehidupan ini. Apakah saya akan berbicara mengenai kira-kira lu masuk surga nggak ya? Walaupun nanti saya akan jawab di akhir uraian kapan dia akhir bincang ini. Merenungkan, sehingga kita kalau kita tahu kemana arah kita menuju, tahu bagaimana orang-orang akan memandang kita, kita akan berhati-hati di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita itu akan dipenuhi dengan gelora untuk senantiasa tepat sasaran, jelas, untuk tidak berdosa. Itu yang diawali. Jadi saya nggak pernah mengajarkan di awal tuh paceng cengkue, cengsi, konten, no. Karena agama itu bukan cuma sekedar pelajaran. Agama itu adalah bagaimana keseluruhan kehidupan kita itu dituntun oleh ajaran agama. Itu sebetulnya. Bahkan saya mendidik mereka, apa ada yang namanya mawas diri. Mawas diri itu, apa aja yang perlu saya ubah dalam kehidupan ini. Dikasih list poinnya. Oh, ini udah oke apa enggak? Memperbaiki diri. Itu agama. Kalau agama kita hanya berbicara nanti kalau udah mati seperti apa, buat apa fungsinya agama? Kalau kita udah tahu bahwa kita ada di dalam peti mati itu, kira-kira kalau orang-orang berbicara yang baik mengenai kita, apakah dia nggak akan masuk kembali kepada Tuhan? Udah pasti dia balik sesuai dengan tracknya. Seperti itu. Saya ingin bertanya juga, ya. Di sini ada nggak yang percaya bahwa mati hidup adalah firman? Cuma saya sendiri yang percaya. Kalau ini kali ini saya ngacungin tangan. Kalau tadi saya masalah keliru, salah, dosa, saya nggak berani ngacungin tangan karena saya obat. Nah, tadi saya mengatakan kita hidup itu ada yang umur 4 tahun, ada yang umur 80 tahun. Kalau kita udah banyak melakukan kekeliruan, kesalahan, dosa, terus gimana? Ya nggak apa-apa, itu masa lalu kita. Yang penting sekarang, hari ini, esok hari, apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah kita mengisi kehidupan kita di hari-hari akan datang itu nyinyirin orang terus, ngomongin orang terus, melihat kejelekan-kejelekan orang terus? Mencerca terus orang lain, berselisih? Ataukah kita akan mengubah mindset kita? Mulai hari ini saya akan mengisi kehidupan ini dengan kebajikan,
Jadi artinya bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan kebajikan, dengan kebaikan. Saya ada membaca buku juga. Jadi ada satu riset ya. Ada orang-orang yang mau meninggal dunia, kalau saya mau berpulang, itu diwawancara satu persatu dalam keadaan sekarang. Emang gitu. Ditanya, Pak, Bu, apa yang Ibu sesali selama hidup di dunia ini? Pertanyaannya, kira-kira jawabannya apa? Ternyata jawabannya itu adalah sebagian besar, kalau bukan boleh semuanya, mengatakan dia menyesali tidak melakukan, bukan menyesali apa yang telah dia lakukan. Jadi artinya tidak melakukan, selama ini saya kurang memeluk anak saya, selama ini kurang memuji istri saya selama ini kurang menghargai suami saya selama ini kurang berdamai dengan diri saya sendiri, saya selama ini kurang atau tidak melakukan dengan teman-teman tuh harmonis. Saya dan saya, apa yang dia tidak lakukan, bukan apa yang telah dia lakukan yang dia sesali. Nah, kalau kita punya kesempatan dari dia 3 bulan dari sekarang, atau bahkan mungkin 1 hari dari sekarang, kita nggak pernah tahu. Kalau kira-kira besok, amit-amit ya, kita dipanggil pulang sama Kiam Loong, ya. Malam ini apa yang akan Coach lakukan? Kira-kira apa? Merinding, bener mikirnya, kalau kira-kira besok saya dipanggil pulang, malam ini kira-kira mau apa? Mungkin Coach milih, saya kayaknya selama ini ada yang kurang, mungkin sama anak nggak pernah teleponan, mungkin hari ini telepon cepetan. Selama ini cekcok sama suami, mungkin hari ini minta maaf. Selama ini sama teman-teman mungkin nyinyir wae. Ya pada saat mungkin malam ini, aduh maaf ya, anggap besok kita pulang. Ya. Atau pilihan Coach, kembali lah. Akhirnya orang nyinyiran mulai dewa. Kira-kira apa pilihan? Ya kan? Tadi udah dibacakan ayatnya, ada 4 ayat. Jadi katanya jalan suci ada di dalam setiap hati pria dan wanita. Jadi kita memang di dalam kehidupan ini udah dapatkan gerah dari Dia. Jalan suci itu udah ada di kita. Terus jalan suci itu tidak jauh dari manusia. Kalau jauh dari manusia itu bukan jalan suci. Jadi artinya apa? Kita menjalankan jalan suci atau tau di dunia ini kepada sesama manusia. Dimulai dari keluarga, dari diri sendiri, dari keluarga, masyarakat, negara, dunia, dan beyond. Artinya setelah dunia. Lalu yang ketiga ayatnya itu apa? Jalan suci itu bukan cuma sekedar dipercakapkan. Jalan suci itu adalah bagaimana kita lakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa apa sih yang perlu kita lakukan perbuat di dunia ini? Ikuti hati nurani. Hati nurani yang mana? Hati nurani itu bisa salah. Mungkin kau cuma, oh benar nih, yang namanya
hati nurani itu bisa salah. Iya, hati nurani itu bisa salah. Karena di dalam huruf hati nurani, huruf hati itu sin itu ada 3 titik. Di dalam hati nurani seseorang itu ada sinnya dia, watak sejatinya dia, ada cingnya dia, nafsunya. Yang ketiga ada inteleknya dia. Kalau hati nurani kita, intelek itu berpikir yang ada di dalam hati kita itu memilih nafsu, salah hati nurani. Tapi pada saat intelek itu memilih kepada si benar, hati nurani. Ya. Nah, gimana caranya supaya benar? Kalau di dalam agama Konghucu, di samping kita sembahyang, kita belajar terus membaharui diri kita. Bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharui diri terus setiap hari dan jagalah agar baru selamanya. Terus apa? Pengembangan diri, pembinaan diri kita. Tapi kita juga harus punya percaya. Balik lagi, kalau kita hanya berbicara belajar tanpa percaya, no way. Coba bahasa Sunda nama. Kenapa? Nggak bisa. Tetap harus percaya kayak tadi. Mati hidup adalah firman. Penting. Kalau seandainya tocinnya ditinggalkan oleh seseorang yang begitu tocin kasihi, entah orang tua, entah pasangan, entah anak, entah siapapun juga, tocin percaya nggak bahwa mati hidup itu adalah firman? Banyak orang yang pada saat mengalami musibah, yang orang mengatakan musibah, dia hanya berkata, waduh, dosa apa yang sudah dilakukan sehingga dia bisa mati muda misalnya. Karma apa yang pernah dilakukan dia masa lalu? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terus. Sebetulnya seorang umat Konghucu itu harusnya tegak. Mati hidup adalah firman. Maka apa yang harus aku lakukan? Terima dalam kelurusan. Udah. Tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa, karena itu adalah firman. Jadi artinya kita udah mati hidup adalah firman, kita percaya. Kita yakini, kita imani, kita ikuti, kita jalankan. Ya kan? Jadi yang pertama tadi saya katakan, apakah tocin percaya tidak ada yang kebetulan di dunia. Yang kedua, saya mengatakan mati hidup adalah firman. Yang ketiga, apakah tocin percaya kaya dan mulia ada pada dia? Mungkin tocin merasa, aduh, orang tegus rajin kebaktian, banyak berbuat kebajikan, banyak melakukan hal yang baik kepada sesama, segala miskin lain. Kok hidup sengsara wae, ya Tuhan nggak peduli sama kita. Kadang kita suka bertanya dan akhirnya kita makruh. Tuhan kenapa sih mulai kelugu itu kehadapan dia sesama penyalah terhadap sesama manusia? Gaya doa selalu dijauhkan kiranya hati dari keluh untuk kehadapan dia sesama penyalah terhadap sesama manusia. Iya kan? Hati-hati. Karena kalau kita memang seperti itu, kenapa kita itu tidak dengan iman, dengan syukur, dengan ketulusan menerima? Kalau memang setiap orang yang berkebajikan itu jadi kaya raya, dia harusnya kaya-kaya. Ya kan? Tapi kenyataannya gaknya miskin. Tapi gaknya
letak bahagia di dalam jalan suci. Dengan hanya beralasan tangan, makan nasi tasar, minum air putih, tapi kegembiraan tetap ada di dalam diri. Makanya Nabi Kongcu begitu mengasihi Ganyan. Bukan karena Ganyan pintar, bukan kalau menurut saya. Ya cerdas secara spiritual. Jadi memang spiritualnya lebih sangat tinggi Ganyan itu, sehingga pada saat suatu ketika mereka semua Nabi bersama murid-muridnya itu lagi dikepung sama musuh, bukan musuh, orang yang salah paham. Terus mereka diskusi, kalau kayak cekung, celung ditanya, aduh Nabi, mungkin tahu Nabi terlalu tinggi, direndahin dikit dah. Tapi Ganyan begitu diomongin, kata Ganyan, oh tahu Nabi begitu agung. Kalau orang-orang tidak bisa menerima bukan salah taunya, ya itu salah orangnya aja, kenapa nggak mau? Jadi kita nggak perlu berubah tahu itu. Nah kenyataannya kita ini zaman sekarang kan banyak orang-orang yang datang, orang-orang Konghucu itu makin brutal, ya kan? Anak mudanya makin sedikit, anak-anak kita. Lalu kita apa yang perlu kita lakukan? Apa kita ubah taunya? Enggak. Mestinya kalau kita jadi Ganyan. Jadi agama itu mengenai spiritualitas, bukan mengenai kecerdasan. Kalau kita orang yang pandai beragama Konghucu, dia akan nanti pikir, artinya dia tidak adil. Karena kecerdasan, kepandaian seorang berbeda-beda, IQ-nya lain-lain. Jadi harusnya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Kalau setiap orang tidak memperoleh kesempatan yang sama, artinya Tuhan tidak adil, tinggalin Tuhan itu kita. Jadi spiritual kita yang harus berkembang. Kalau zaman sekarang ya dalam ilmu pengetahuan modern, gimana cara kita mengembangkan spiritualitas kita? Salah satu itu dengan mendengarkan suara berfrekuensi theta antara 4 sampai 6 MHz. Pada saat kita lagi ngantuk, supaya alam bawah sadar kita itu menjadi tersadarkan sambil kita itu berpikirnya yang baik-baik. Jadi kalau tocin sekalian itu mulai sekarang nih, kalau mau tidur jangan mikirin aduh si etanya air bisukan sekolah, pokoknya yang jelek-jelek aja. Ya terjadi tocin hidupnya akan bahagia. Tapi malam ini mulai diubah nih. Pada saat kenal lembut gitu, air benar gitu. Iya. Istriku baik, istriku mengerti sama aku. Aku menjadi orang yang lebih baik, aku menjadi orang yang lebih baik. Itu pikir gitu. Rumah gua mewah padahal rumahnya butut, dengan apa pikir gitu. Iya. Jadi kita akan mengubah cara memandang kita terhadap dunia ini. Ya. Kalau ngomong bisa 5 jam. Nah, jadi tocin sekalian, kita itu udah puluhan tahun datang ke sini ke Rita. Apa yang udah kita dapatkan dalam pengembangan spiritualitas kita? Saya hari ini gembira, Pak Hari datangnya main drum, kemudian oke banget, Tasik itu sound systemnya bagus, bandnya luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan? Iya kan, cuma halus, tinggal aja mana? Ya kan, artinya tinggal kitanya yang harus memperbaiki diri ya. Termasuk saya kan kira ini jadi setengah orang Tasik ya, kumitohan orang Tasik, makanya kan orang Tasik. Ya kan? Makanya saya ngomong ayo saya bantuin. Ya kan?
Bantuin kayak hari ini ngomong di tukang kecap, dengan naon. Ya maksudnya gitu loh. Ya. Oke. Nah. Tocin. Kalau udah mati kemana sih kira-kira? Sesudah kemana? Nih, saya katakan masuk surga itu gampang. Nggak ada susah-susahnya masuk surga itu. Tocin berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan. Maka Tocin akan masuk surga. Surga itu katanya kan suatu tempat. Kalau misalnya kita pergi ke Jakarta, saya naik kereta Serayu atau kereta Pangandaran di Tasikmalaya, nyampe ke Jakarta. Atau naik mobil, atau naik travel, atau naik motor, jalan kaki bisa saya nyampe Jakarta. Cuman pertanyaannya adalah pada saat masuk Jakarta itu apakah kita bertemu sama presiden? Dari 8 juta penduduk Jakarta ketemu presiden paling berapa orang? Gak banyak. Tapi apakah setiap orang bisa masuk ke Jakarta? Bisa. Jadi kalau di kita itu jaminannya kalau lo berbuat kebajikan akan menggetarkan dia. Maka khotbah atau minceng saya pada hari ini adalah hanya kebajikan yang menggetarkan dia, nggak ada yang lain. Makna dari wei de tung tian itu sebetulnya adalah hanya kebajikan yang menggetarkan tian, nggak ada yang lain. Jadi bergetar di sana, sehingga dia akan menurunkan rahmat kepada kita. Ya, tergerak, tergetar dia atas kebajikan yang kita lakukan. Cek salah, cek kita. Jadi kita akan tergetar dan akan memberikan firman kepada kita. Jadi hidup kita itu kan dipenuhi dengan energi, chi. Tadi saya mengatakan kalau pada saat mau tidur itu pikir yang positif. Karena chi kita itu akan dikirimkan kepada semesta. Perbuatan kebajikan akan memberikan chi yang demikian positif, sehingga Kian akan memberikan rahmat kepada kita. Nah, kalau dalam agama Konghucu itu sudah gampang. Ada sesuatu tujuan yang lebih tinggi dari hanya sekedar surga, yaitu yang namanya Peitien, bersatu atau manunggal dengan Dia. Kita masuk ke dalam istana, kita bisa bercakap-cakap terus dengan Dia. Dia ya gitu kalau wujudnya manusia kan tiap hari nyapa seperti itu. Itu yang namanya Peitien. Kayak kita pergi ke Jakarta, nggak semua yang ketemu sama presiden. Kita ketemu sama rajanya lain, istilahnya kaisar. Huruf Tien sendiri artinya ya, Tien itu ada huruf I, bawahnya K. Di antara I sama K itu ada ruangan kosong. Ruangan kosong itu itulah langit. Jadi ada satu yang besar di atas langit. Kira-kira mau ya Pak? Yang Maha Kuasa, yang sekarang dikenal sebagai Tuhan yang Maha Esa. Orang zaman dulu tuh yang namanya huruf Ta itu dari orang yang berkepala besar. Jadi yang menunjukkan kebijaksanaan yang nyampe ke atas langit. Jadi diumpamakan imajinasi dia itu sebagai Dia. Nah, kita bisa bersatu dengan Dia. Minggu depan kita ini akan cek seminar, betul ya?
Huai-nya saya kurang dengar Huai, tapi beberapa huruf saya ngerti karena saya banyak diceritain. Huai itu kan seng. Huruf seng itu terdiri dari huruf telinga, mulut, sama raja. Jadi seseorang yang dengan mendengarkan suara dia, saya pernah ditanya sama umat, Pak gimana yang namanya Nabi Kongcu mendengarkan suara Tuhan? Kan Tuhan tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diketahui. Mendengarkan dengan telinga batin. Mendengarkan suara, mendengarkan. Dia itu dengan telinga batin lain dengan telinga itu. Dengan telinga batin. Dan lalu dia mengajarkan kepada, membimbing umat manusia dengan apa? Dengan mulutnya. Sehingga dia menembusi di raja itu kan gitu. Maka seorang nabi itu bukan cuma menembusi manusia, tapi menembusi alam semesta sama manusia. Maka kalau kita berbicara huruf Kongfuzi, fu-nya itu apa? Kayak huruf Tian, cuma dia tembus. Ya kan, cuma dia tembus gitu. Fu. Jadi dia udah menembusi semuanya. Tadi saya mengatakan bahwa hanya kebajikan yang menggetarkan. Kebajikan yang mana? Kalau saya memilih kebajikan dari Cesem. Cesem itu nabi yang sudah mencapai puncak. Nabi nomor hiji lah. Lain kecap nomor hiji. Nabi nomor hiji. Nu paling top. Nama apa? Tak cengce sengkung ce. Nggak ada yang lain. Saya ngikutin jalannya beliau. Saya nggak peduli. Saya SD pelajaran agama lain, SMP pelajaran lain, SMA hehehe, ya kan? Perguruan tinggi sarwana. Saya kuliah di Unpad beda. Datang ke Unpad sarwana. Nggak ada. Tapi apa dengan begitu saya goyah, keyakinan saya memang tidak. Karena saya meyakini itu the best. Dan benar, karena apa? Kita di dalam agama Kongcu, kira-kira kita berbuat kebajikan itu apa sih? Masuk surga. Masuk surga berarti tocin masih dipenuhi dengan nafsu. Beneran. Hati-hati kita itu kalau kita melakukan sesuatu masih punya keinginan, artinya kita itu sedang keinginan nafsu. Kita menjalankan kebajikan orang Konghucu itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita menjalankan tugas, menjalankan tugas ya, seolah keberadaan kita di dunia ini, yaitu menjadi manusia yang menjalankan kemanusiaannya, sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Karena tugas kita seperti itu, bukan manusia yang menjalankan kebinatangannya. Nah itulah yang namanya ceng, tulus ceng. Kita melakukan sesuatu dengan tulus, tidak mengharapkan sesuatu balasan, walaupun kita seringkali kita tahu kayak tadi ya, nggak salah 100%. Kita tahu ujungnya surga, ujungnya PT, tapi nggak usah dipikirin itunya. Penting urang lakukan eta karena kita menjalankan tugas kita sebagai manusia, karena itulah rancangan keberadaan kita di dunia ini sebagai seorang manusia. Itu sebagai seorang umat Konghucu. Maka seorang umat Konghucu apa? Dia tidak takut akan Tuhan.
Seorang umat Konghucu yang spiritualitas tingginya nggak takut sama Tuhan. Kenapa takut? Kalau takut kita nggak bisa pulang lihat. Kalau takut sama Tuhan kamu nggak mau pulang kan? Kayak kita aja kalau takut sama orang tua mau pulang ke rumah orang tua kita kan takut dimarahin, bener kan? Jadi kita adalah memuliakan Tuhan. Karena kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita menjalankan kemanusiaan kita menjadi manusia yang manusia. Jadi tocin sekalian, ini udah lumayan lama ya. Kita hari ini berkumpul bersama bukan satu kebetulan. Ada rencana alam semesta ini terhadap diri kita. Mudah-mudahan yang hari ini kita selama ini kita nyanyi, selama ini tukang gosip, selama ini melihat sesuatu dari sudut yang negatif misalnya. Selama ini kita tuh menyalahkan orang lain kecuali menyalahkan diri kita sendiri. Selama ini kita tuh suka gerutu ke hadapan dia, sesal penyalahan terhadap sesama manusia. Kita mengubah itu semua. Kita ubah itu semua ke arah supaya kita hidup ini tepat sasaran. Kita udah menumpuk dosa, menumpuk kekeliruan, menumpuk kesalahan, banyak sekali, numpuk. It's okay, Tuhan itu Maha Pemaaf. Tapi mulai hari ini kita lakukan panah supaya tepat sasaran. Panah. Belum terlambat. Banyak orang-orang kita membahas pagi hari mendengar jalan suci, sore hari hukum nikah. Katanya belajar sedini mungkin, nanti kalau udah tua siap mati. Kalau gitu ya udah tua gimana? Udah telat. Pagi hari mendengar jalan suci, mendengar dengan suara batin kita, sehingga batin kita tergerak. Lalu kita mengubah arah kita. Lalu kita lakukan yang terbaik. Lakukan kebajikan dalam kehidupan kita, maka akhirnya sore hari mati pun ikhlas. Pada saat Rocin pada hari ini mengambil keputusan untuk mengubah arah supaya tepat ke sasaran, tidak lagi menjadi manusia berdosa. Pada saat Rocin mengaplikasikan itu malam ini, maka kebahagiaan memenuhi Tocin. Maka kalau esok hari Tocin dipanggil pulang, bahagia. Pulang dengan damai. Tinggal pilihannya ada di tangan Tocin sekali. Nggak ada yang lain yang bisa mengarahkan kecuali keputusan kita untuk do something in your life. Lakukan sesuatu di dalam kehidupan Anda, kita termasuk saya. Dan yang terakhir, hati-hati. Kita itu seringkali memaksakan kehendak kita kepada tim. Kita pengen begini, pengen begitu. Kalau enggak tercapai, kita nyalahinnya tim. Artinya apa? Artinya kita memaksakan kehendak yang Maha Kuasa ke kita atau Tuhan. Ya kan? Jadi artinya kita harus dengan tulus. Kalau kita merasakan penderitaan, ya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Di ruangan ini, siapa yang yakin bahwa, yang percaya bahwa penderitaan itu akan membawa Tocin menjadi orang yang besar? Apa? Ada yang percaya? Ada istri saya. Yang lain nggak percaya. Oh, Krista percaya. Percaya. Memang harus percaya.
diberikan oleh Tien satu kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada saat titik itulah kita diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih besar. Mungkin gak seseorang yang tadi bertani menjadi seorang pemimpin negara? Mungkin. Ada kejadian? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Mungkin, bukan mustahil, tapi terjadi tidak? Pertanyaannya gitu. Kalau mungkin nggak terjadi, apa percuma tuh? Jika orang masang nalo, ya kan? Mungkin menang, mungkin, tapi kemungkinannya berapa persen? Mungkin. Dan itu contohnya jelas di dalam kitab kita dikatakan Sun. Pada saat dia diangkat menjadi seorang raja itu dia lagi bertani. Dia lagi bertani. Jadi Raja Yao udah merasa dirinya tua. Dia mencari penggantinya, menteri-menterinya ditawarin gak ada yang mau. Beda zaman ayeuna. Zaman ayeuna ditawarin hayang hutan yang jadi pemimpin kan. Dulu enggak ditawarin menterinya enggak ada, tapi menterinya ngomong tuh ada tuh. Seorang petani yang begitu berbakti terhadap orang tuanya. Tapi apa Sun tiba-tiba menjadi seorang raja? Tidak, 28 tahun dia menjalankan pemerintahan. Kira-kira kita kalau mau mengganti pemimpin nih, nunggu 28 tahun sabar gak? Boro-boro kudeta enggak? Di kudeta enggak, kalau beliau 28 tahun. Setelah 28 tahun ya wafat. Apa yang dia lakukan? Bukan tiba-tiba naik tahta. 3 tahun dia berkabung. Iya. Setelah 3 tahun berkabung, apa dia langsung bertahta? Enggak, dia pergi ke daerah lain. Rakyat mengikuti dia atau tidak? Ternyata rakyat mengikuti Sun. Bukan mengikuti anak yang punya anak. Yang kalau sekarang kan harus pewaris kerajaan. Tapi Sun ikutin, rakyat mengikuti Sun, maka beliau naik tahta. Lalu terjadi lagi kepada I juga sama melakukan hal yang sama. Jadi kalau Tocin sekarang sedang dalam keadaan susah, lihat ningali dompet kadang-kadang sedih lah pokok namanya. Aduh aing mah ningali ATM mau ngambil uang lah, tidak cukup dana. Wah, ya kan? Atau Tocin merasa kok gering aing teu cager-cager, ya kan? Anak teh kurang ajar, aing tahu kurang. Pokoknya dunia itu kayaknya udah buram kayak ini. Ya, jadi kayaknya udah segala sesuatunya udah kayak jelek semua. Jangan-jangan Tocin kayak punya ayah tiri, ya kan? Yang dia naik ke atas dibakar, masuk ke sumur di apa mau ditimbun. Seperti itu. Tapi Sun apa yang dilakukan? Kalau seandainya bapakmu dihukum buang, ditanya ke daerah lain, kira-kira apa yang akan Sun lakukan? Kira-kira gimana kalau kita kayak gitu? Oh, bapak jahatnya luar biasa, adik kakaknya juga semua jahat, terus dia dipindahin ke luar daerah. Kira-kira kalau kita jadi Sun ngapain? Mudah-mudahan mau aja kekejap sekalian, kaihan, bener nggak? Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, bener nggak? Enaknya kalau yang khotbah kan ada kasar-kasar dikit nggak apa-apa kan, bener kan? Yang lincang seperti ini. Tapi yang Sun ngomong apa? Saya akan tinggalkan posisi saya sebagai raja. Saya akan ikuti ayah saya. Karena tiada kebahagiaan saya menjadi seorang raja kalau orang tua saya tidak berbahagia. Gila, kita sebagai orang yang zaman sekarang, kayak
pesan orang tua aja udah sakedeung geus poho. Iya. Poho. Ya. Baru sebentar udah melupakan semuanya. Ya. Oke ya, ini udah waktunya udah sejam lebih kayaknya saya. Ya. Itu terakhir. Dia apa hanya kebajikan yang menggetarkan dia. Maka sebenarnya kita harusnya miliki yang satu kebajikan itu, nggak ada yang lain. Ulang sanes-sanes, iya hiji miliki, dan itulah sebetulnya menjadi satu kelebihan kita sebagai seorang manusia. Tugas mulia yang kita emban itu sebetulnya. Tinggal apakah lalu kita menyerahkan kepada orang lain untuk menyelamatkan kita atau gimana? Semestinya kitalah yang bertanggung jawab. Jalanin sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ulah ngajelem. Nah, seletik mulai selama ini masih ya mulut kayaknya kalau ngomentarin teh berat. Satu itu skill ya. Kita ngerasa kalau selama ini ngeritik orang lain, dah pokoknya kalau terlintas yang itu ingat hanya kebajikan yang menggetarkan dia. Udah, jadi gitu ya. Mulai dari situ aja dulu. Kalau kita lakukan seperti ini nih, kalau tahun ini nih ya, kita semua harmoni, dipenuhi dengan suasana positif, musik juga dilakukan dengan baik, ya kan? Wah, kira-kira Pino mau tahun ini? Saya mah yakin bisa. Pasti Pino, benar, pasti yakin. Anak-anak muda kira-kira mau datang atau sini pasti yakin. Kalau urusan gini, tapi bukan cuma itu. Kita di keluarga juga kita jalan kebajikan, orang-orang akan tertarik karena kita mengirimkan ci yang positif. Ci semesta akan datang